Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas sosial peternakan dengan kasus yang saya angkat, yaitu permasalahan manajemen kandang pada ternak yang kurang baik di Desa Asmorobangun dan Sata, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dan ini literatur atau jurnal yang saya gunakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolanda Septiana dengan NIM 235050111111012. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi lembaga yang terdapat pada kasus tersebut, yaitu FGD atau Focus Group Discussion sebagai lembaga pengadilan sosial pada peternakan yang mencakup pengendalian masalah, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, partisipasi aktif, rekomendasi kebijakan, dan penyelesaian konflik. Fungsi yang kedua sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pada peternakan yang meliputi peningkatan pengetahuan, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, pengembangan strategi dan pemberdayaan, menyusun kebijakan berbasis partisipasi, membangun jaringan dan kemitraan. Fungsi yang ketiga sebagai sosialisasi pada peternakan yang meliputi penyebaran informasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman, partisipasi aktif, pengembangan jaringan, dan umpan balik untuk kebijakan. Fungsi dalam menjaga identitas dan solidaritas pada peternakan mencakup mengidentifikasi potensi dan kebutuhan, meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi norma dan aturan bersama, memberikan suara peternak. Dan fungsi yang terakhir sebagai penyelesaian konflik sosial mencakup mengidentifikasi masalah, komunikasi, negosiasi, rekomendasi, dan membangun solidaritas. Dan ciri-cirinya yaitu pada saat penyuluhan atau edukasi, peserta diminta untuk berpartisipasi aktif. Hasil dari diskusi tersebut berdampak positif terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan penerapan pada penyuluh maupun peternak. FGD sering digunakan untuk menyusun rekomendasi yang konkret untuk implementasi di lapang. Tujuan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya manajemen kandang yang baik. Cara untuk mempelajari lembaga yang ada pada kasus tersebut melalui 3 analisis, yaitu analisis historis, komparatif, dan fungsional. Convertmite dalam FGD, peserta diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat peternakan, khususnya di Desa Asmorobangun dan di Desa Sata. Peserta juga cenderung mengikuti protokol yang telah ditetapkan, seperti berbagi hasil informasi secara terbuka dan menghormati pendapat orang lain. Sedangkan deviation dalam FGD, terkadang peserta mungkin mengungkapkan pandangan atau praktik yang dianggap menyimpang dari norma umum. Dan juga penyimpangan ini dapat memicu diskusi yang lebih mendalam mengenai efektivitas norma-norma yang ada. Kemudian interaksi antara convertmite dan deviation, yaitu penyesuaian diri terhadap norma dan penyimpangan dari norma yang dapat menghasilkan dialog konstruktif dalam FGD. Misalnya ketika peserta membahas masalah kesehatan lingkungan, mereka mungkin sepakat pada pentingnya sanitasi, tetapi juga mengidentifikasi metode alternatif yang lebih sesuai dengan konteks lokal mereka. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai pada kasus tersebut. Yang berkuasa adalah focus group discussion, dan yang dikuasai adalah masyarakat yang memiliki peternakan di Desa Asmorobangun dan Sata. Dengan cara apa penguasa memperoleh kekuasaannya, yaitu dengan cara legal tetapi tidak anarkis atau sukarela, dengan mengadakan penyuluhan dan juga edukasi. Saluran kekuasaannya yaitu dengan melalui penyuluhan sukarela. FGD ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sumber kekuasaannya melalui pengetahuan mereka dan strategi baik untuk diterapkan pada masyarakat yang beternak di Desa Asmorobangun dan Sata dengan mengadakan penyuluhan yang terstruktur, dan juga dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang teknik manajemen kandang yang baik, teknik budidaya, manajemen ternak, dan inovasi terbaru dalam sektor peternakan. Hubungannya antara penguasa dan dikuasai,
masyarakat sangat erat dan saling mendukung karena melalui FGD ini masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru terkait isu-isu yang terdapat pada masalah peternakan. Diskusi kelompok membantu meningkatkan pemahaman masyarakat peternak kecil yang terdapat di Desa Asmorobangun dan Sata. Hubungan baik ini sangat penting untuk menciptakan proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai alat untuk pengumpulan data atau pemecahan masalah. FGD juga sebagai media untuk membangun hubungan yang lebih kuat, transparan, dan partisipasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Unsur kekuasaannya, masyarakat Desa Asmorobangun dan Sata taat pada FGD karena kelompok tersebut mengedepankan prinsip partisipatif di mana setiap anggota masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tanpa adanya tekanan dan dominasi pihak tertentu, cenderung lebih menarik dan membangun rasa keadilan. Cara mempertahankan kekuasaan dengan menghilangkan beberapa peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan penguasa, mengganti dengan peraturan baru yang menguntungkan penguasa. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan memperkokoh kedudukan penguasa dan golongnya, melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang mempengaruhi peternak kecil, meliputi perizinan usaha, pengendalian penyakit, pengawasan produksi. Ada juga distribusi pakan dan impor ternak. Selanjutnya kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi yaitu perizinan usaha, pengendalian penyakit, pengawasan produksi, distribusi pakan, dan impor ternak. Yang kedua, waktu permohonan, musyawarah, dan konsultasi. Dan kendala yang ketiga yaitu biaya dokumen dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana regulasi dan birokrasi dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil? Apakah proses birokrasi yang ada mendukung atau menghambat? Nah, proses birokrasi saat ini cenderung lebih menghambat untuk peternak kecil di Desa Asmorobangun dan Sata. Faktor-faktornya yaitu kompleksitas prosedur, lambatnya proses, dan biaya yang lumayan tinggi. Selanjutnya, peran instansi pemerintah yang pertama sebagai penyuluhan dan edukasi, dukungan finansial dan subsidi, fasilitas akses pasar, dan pengawasan regulasi. Pembahasan yang keempat yaitu sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan. Yang pertama, ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi yang ada, bisa meliputi mayoritas mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Sata dan Asmorobangun. Ketidakpuasannya mungkin muncul karena kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang stabil, adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang harusnya bisa ada. Ketidakpuasan ini muncul karena kesadaran akan perbedaan antara kondisi saat ini yang diharapkan. Sumber perubahan yang ketiga yaitu adanya tekanan dari luar, dan yang terakhir adanya kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi yang meningkatkan produktivitas. Faktor perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan dalam manajemen kandang ternak yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi yang ada, adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya ada, meliputi masyarakat memiliki pengetahuan tentang praktik terbaik dalam manajemen ternak cenderung lebih kritis terhadap kondisi yang ada. Selanjutnya, tekanan eksternal seperti kompetisi dan regulasi pemerintah juga berkontribusi. Dan yang terakhir, kebutuhan internal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas menjadi pendorong utama. Faktor pendorong perubahan sosial yaitu ketidakpuasan terhadap hasil usaha ternak yang tidak memadai. Selanjutnya, adanya pengetahuan tentang praktik terbaik dalam manajemen ternak, seperti akses terhadap teknologi baru, mendorong peternak untuk menerapkan metode modern. Faktor pendorong selanjutnya yaitu tekanan dari pasar untuk meningkatkan kualitas produk ternak. Dan faktor pendorong yang terakhir yaitu proses
Program pendidikan dan penyuluhan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta dapat memberikan pengetahuan baru kepada peternak. Lalu faktor penghambatnya yang pertama, keterbatasan finansial dan sumber daya manusia, adanya kebiasaan atau tradisi yang kuat dalam cara beternak, dan yang terakhir, minimnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Pembahasan yang kelima yaitu bagaimana tahapan perubahan sosial yang terjadi pada kasus manajemen kandang yang baik di Desa Satak dan Asmarobangun. Melalui tahapan adaptasi, pada tahap ini peternak mulai beradaptasi dengan praktik manajemen kandang yang lebih baik. Yang kedua, melalui saluran perubahan, mencakup mekanisme melalui informasi praktik baru disebarluaskan di antara peternak. Dalam konteks ini, kelompok ternak berfungsi sebagai saluran utama melalui pertemuan rutin, diskusi, dan juga pelatihan yang difasilitasi oleh penyuluhan. Yang ketiga yaitu disintegrasi, terjadi ketika praktik lama mulai ditinggalkan karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atau standar baru. Dan yang selanjutnya reintegrasi. Tahap ini melibatkan pembentukan kembali struktur sosial dan praktik di dalam komunitas peternakan. Pembahasan selanjutnya, bentuk perubahan sosial pada kasus manajemen kandang ternak yang baik di Desa Asmarobangun dan Punjo. Melalui perubahan cepat, meliputi edukasi dan penyuluhan, dan juga praktik secara langsung. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil atau besar, meliputi integrasi komunal atau formasi kelompok ternak yang aktif dalam pertemuan dan pelatihan memfasilitasi perubahan sosial. Dan juga implementasi model baru. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam desain kandang, namun awalnya mungkin akan menimbulkan resistensi dari beberapa peternak yang masih enggan berubah. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan yang dikehendaki, meliputi meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak dan juga mengurangi polusi lingkungan. Implementasi sistem manajemen kandang yang lebih baik juga bertujuan untuk mengurangi polusi lingkungan dan juga meminimalisir pencemaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.